wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap untuk mengikuti pelajaran geografi? Siap. Ya, saya mau minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Amin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bismillah kita diberi kelancaran. Selanjutnya saya absen dulu. Ayu Islimansari dan Nino. Wahmiyah, Kaki, Fitriana, Iza, dan Nino. Pada pagi hari ini nanti kita mau bahas tentang interaksi desa kota. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang pernah jalan-jalan ke kota? Sudah, Bu? Ya, ke kota mana? Jakarta. Tangerang. Tangerang, terus Terus kota mana? Pekalongan. Palembang. Kota Palembang. Oh, tidak pernah jalan-jalan. Semua ada yang nggak pernah jalan-jalan? Ada, Bu. Isi wajah-wajah. Nanti jalan-jalan kalau sudah ada waktunya untuk jalan-jalan ya. Ini Ya. nanti boleh pas liburan bisa jalan-jalan ke Ya. kota. Terus Mekah. Oh iya, boleh nanti ke kota Mekah. Amin. Nah, nanti untuk pembelajaran pada hari ini kalian akan melakukan kegiatan diskusi. Yang pertama, kalian akan mengamati gambar kota. Jadi nanti dengan kalian mengamati gambar kota, kalian bisa menelaah apa aja manfaatnya. Kemudian setelah itu kalian menganalisis interaksi wilayah. Jadi nanti kita menganalisis antara interaksi di kota Pekalongan dengan wilayah sekitar. Nanti jalan-jalan ke kota. Untuk apa jalan-jalan ke kota? Lihat gedung tinggi, Bu. Lihat gedung tinggi di daerah. Bertamasya, Bu. Bertamasya, apalagi Tambah wawasan. menambah wawasan, mencari apa di kota, menambah wawasan. Mencari pendidikan. Pendidikan. Jadi nggak hanya shopping saja ya, tapi juga pendidikan. Nah, berarti kan sudah tahu manfaat kota itu apa aja. Tadi bisa digunakan sebagai wisata, sebagai pendidikan maupun mencari Pekerjaan, Bu. ya, boleh mencari pekerjaan, bisa mencari shopping, hiburan, wisata. Nah, kalau kayak gini kan berarti terjadi interaksi ya. Kita kan dari desa. Oh, mungkin ada yang dari kota sendiri sih. Kan ada interaksi antara desa dengan Kota. Kenapa bisanya ada interaksi? Misal itu, Bu, yang orang di desa kan kadang nyari kerjaan susah, terus pada merantau ke kota, terus cari pekerjaan di kota, seringnya kayak gitu. Karena di desanya tidak ada pekerjaan, sedangkan di kota banyak pekerjaan. Untuk menentukan besarnya interaksi antara dua wilayah, ini nanti yang mau kalian diskusikan. Nah, untuk menghitung besarnya kekuatan interaksi antar dua wilayah, nanti pakainya rumus ini. Rumus gravitasi oleh W.J. Rayleigh. Ada penduduk A berapa, penduduk B berapa, dibagi dengan jarak. Nanti hasilnya sekian. Dibandingkan dengan wilayah lain, misalkan berarti antara kota Pekalongan dengan kabupaten Pekalongan berapa? Bisa juga antara kabupaten Pekalongan ke kabupaten Pemalang berapa? Ada yang mau ditanyakan? Tadi saya juga sudah share materinya ya di grup untuk bahan ajaran untuk pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami silahkan dibentuk kelompok. Nanti saya bagi lembar kerjanya. Satu kelompok 2, 3, dan 4. Berarti kan nanti duduknya langsung berdekatan dengan kelompoknya. Kelompok 3 sama kelompok 4. Kalian buka websitenya bps.go.id. Itu kan nanti kan ada jarak dari kota berapa, jumlah penduduknya berapa. Kalau udah nanti ditulisin jumlah penduduk di kabupaten yang dibutuhkan. Nih, masuk ke websitenya ini. HTTPS bps.go.id. Nah, sudah kan ketemu? Nanti kalian masukkan jumlah penduduknya berapa sesuai dengan tabelnya.
Coba di tabelnya dilihat. Ini Kabupaten Pekalongan, dicari Kabupaten Pekalongan jumlah penduduknya berapa. Dilanjutkan untuk yang lainnya, Purbalingga berapa, Pemalang berapa, Tegal berapa. Yang data BPS diklik, nah itu yang biru selengkapnya, biru diklik. Cari yang kependudukan. Ditulisin jumlah penduduknya yang ini nih, yang jumlah penduduk total. Yang ini tadi. Iya benar nih. Ini kalian buka Google Maps-nya, nyari jarak dari kota Pekalongan ke mana? Kabupatennya ada ke Kabupaten Pekalongan atau ke Purbalingga. Dicari dari kota Pekalongan ke Kabupaten Purbalingga. Ya, tulis 22 km. Terus dari kota Pekalongan ke Purbalingga. Ya, diketing lagi ke Purbalingga. Kekuatan interaksi jadi. Nah, kalau kekuatan interaksi sampai rumus itu dihitung nanti. Kan nanti berarti ini mau dari kota Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan. Nah, berarti nanti penduduk A sama penduduk B, penduduk A-nya misalnya yang dari ini Kabupaten Pekalongan, terus penduduk kota Pekalongannya berapa? Nanti jadi nyari penduduk nyari penduduk kota Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan, terus dari kota Pekalongan ke Purbalingga, dari kota Pekalongan ke Pemalang, sama satunya gini ke tabelnya sudah terisi. Sekarang dihitung kekuatan interaksinya. Tulis rumusnya dulu, penduduk A kali penduduk B dibagi jaraknya dikuadratkan. Kamu mau cari dari kota Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan, berarti ditulis dulu jumlah penduduk kota Pekalongannya berapa. Ya. Jumlah penduduk di kabupatennya sudah dibagi jaraknya dikuadratkan. Nah, di situ dihitung nanti jumlahnya berapa. Terus nanti yang kedua juga dari kota Pekalongan ke Purbalingga. Nanti yang ketiga dari kota ke Pemalang. Oke, Bu. Kalau udah ketemu nanti ini yang paling besar yang mana? Yang Pemalang. Nah, berarti nanti ditulis antara yang pertanyaan yang nomor 2 dari kota Pekalongan ke Pemalang. Nah, terus kamu analisis kenapa sih kok yang paling besar ke Pemalang, nggak ke yang lainnya nanti. Nah, terus dianalisis kenapa kok kekuatan interaksinya yang paling besar. Kenapa penduduk kota Pemalang lebih banyak dari yang lain? Ini bisa dilihat dari ini penduduk ya, bisa dari penduduknya. Jaraknya mungkin tadi dipengaruhi oleh apa aja interaksi wilayah selain jumlah penduduk? Jarak. Nah, dilihat jaraknya gimana. Jadi kan jumlah penduduknya termasuknya besar, bisa. Dan kalau jaraknya gimana? Jauh atau dekat itu ke Pemalang? Dari kota Pekalongan ke Pemalang jauh atau dekat? Jauh. Kalau dibandingkan jauh Purbalingga dan Tegal, jauh. Purbalingga sama Tegal. Nah, berarti bisa karena jaraknya dekat. Terus kalian tahu kondisi Pemalang seperti apa? Kenapa berinteraksi ke kota Pekalongan? Bisa dipengaruhi tadi kan ada saling melengkapi. Misalnya di daerah Pemalang tidak ada apa yang ada di daerah kota Pekalongan. Kota Pekalongan punya apa aja sih kok misalnya orang Pemalang lari ke di kota. Ya lebih banyak biasanya berlarinya di Pemalang kan ada Pampun, di sana ada Pampun.
kampus, ada Unila, ada Senam juga. Ada mall, di Malang ada mall ada. Malang. Nah, itu kan bisa. Jadi nanti bisa dijelasin. Tadi kan manfaat kota kan kalian udah aja ini berarti Pekalongan tuh ada nggak sih sarana seperti itu? Kalau memang ada, Pemalang ada nggak? Kalau boleh kan bisa menjadi interaksi. Kamu bisa jelasin. Oke, diskusinya sudah selesai semua ya. Sudah, silakan presentasi. Kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Saya, Bu. Kelompok satu, Bu. Kelompok 1. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi interaksi antar kota Pekalongan. Ya, ini hasilnya. Kabupaten Pekalongan, jarak dari kota Pekalongan 22,3 km, jumlah penduduk 968.000, dan kabupaten interaksi 568 juta. Nah, Purbalingga, jarak dari kota Pekalongan 99,3 km, jumlah penduduk 998.000, kabupaten interaksi 31 juta. Kota Pemalang, jarak dari kota 64 km, jumlah penduduk 1.400, kabupaten interaksi 1.500.000.000. Kota Tegal, jarak dari kota Pekalongan 91,2 km, dengan jumlah penduduk 1.500.000, kabupaten interaksi 549 juta. Berdasarkan hasil hitungan kota interaksi Jabodetabek, kota yang memiliki interaksi paling besar yaitu kota Pemalang dan kota Pekalongan. Mengapa kota tersebut memiliki kota interaksi yang paling besar? Karena jumlah penduduk kota Pemalang lebih banyak dibandingkan kota lainnya, dan jarak kota Pemalang lebih dekat dari kota yang lain. Dari hasil diskusi kami ada yang dipertanyakan? Silakan yang mau tanya. Perkenalkan, nama saya Fitriana dari kelompok 2, mau bertanya. Selain faktor jarak dan jumlah penduduk, adakah faktor interaksi yang lain? Apa contoh interaksi yang terbentuk dari faktor wilayah yang saling melengkapi tersebut? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Mbak Fitriana, wilayah yang saling melengkapi dipengaruhi beberapa potensi sumber daya, contohnya perbedaan wisata, terus pusat pembelanjaan maupun fasilitas pendidikan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau bertanya. Kenalkan, nama saya Leslie Skadana. Akan menanyakan soal mungkinkah adanya interaksi yang memang antara kota Pekalongan dengan Pemalang? Mungkin ada. Ketika ada wilayah yang potensinya lebih banyak, maka dapat melemahkan interaksi. Misalnya kayak kota Tegal yang letaknya di sebelah baratnya Pemalang, bisa melemahkan interaksi ke kota Pekalongan apabila kota Tegal fasilitasnya lengkap atau lebih lengkap daripada Pemalang. Gitu. Bisa dipahami? Ada sanggahan lagi? Ada lagi? Cerita dari kelompok 3 yang bertanya. Tadi disebutkan bahwa interaksi antara Pekalongan dengan Pemalang bisa melemah apabila Tegal memiliki fasilitas lengkap. Bukankah Tegal fasilitasnya sudah lengkap? Kan ada mall dan wisata.
Nah, fasilitas yang dibutuhkan tidak hanya mall. Jadi kalau di Pekalongan kan ada kampus negeri, misalnya IAIN Pekalongan, terus juga ada Kota Pekalongan banyak pondok. Jadi kayak seperti kita kan di sini mondok di sini, jadi tuh nggak harus kayak pusat pembelajarannya doang tuh enggak. Jadi tuh kita bisa belajar terus mencari pendidikan yang ada di Pekalongan. Kalau di Tegal kan mungkin belum ada, juga mungkin ada tapi belum selengkap apa yang di Pekalongan. Gitu. Ada tanyaan lagi? Ya, terima kasih. Ada yang tanya lagi? Nah. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi desa kota yang akan dibacakan oleh Sejarah dari Kota Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan dengan jumlah penduduk 968,821, kekuatan interaksi 614 juta, jarak dari Kota Pekalongan ke Purbalingga 116 km, jumlah penduduk 998,561, kekuatan interaksi 22 juta, jarak dari Kota Pekalongan ke Pemalang 51 km, jumlah penduduk 1,471,489, kekuatan interaksi 175 miliar, jarak dari Kota Pekalongan ke Tegal 80 km, jumlah penduduk 1,596,996, kekuatan interaksi 76 miliar. Selanjutnya bagian yang akan dibacakan oleh Maulana. Ya. Berdasarkan perhitungan kekuatan interaksi pada tabel kota yang memiliki interaksi paling besar yaitu dari Kota Pekalongan ke Malang. Mengapa kota tersebut memiliki kekuatan interaksi yang paling besar daripada kota lainnya? Karena banyaknya penduduk di Pemalang daripada Kota Pekalongan, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Desa perbelanjaan ada banyak daripada Pemalang, Pekalongan. Di Kota Pemalang terdapat banyak wisata alam dibandingkan dengan Kota Pekalongan. Lowongan pekerjaan lebih banyak di Kota Pekalongan dan daripada Kota Pemalang. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Silakan Mbak Leda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzar Wesabil. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Dari hasil diskusi tersebut dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan, adakah faktor lain? Misalnya dari sarana transportasi, bisakah transportasi berpengaruh terhadap interaksi di Pemalang dan Pekalongan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Luna kelompok 1. Bisa, karena dari Pekalongan ke Pemalang itu masih satu jalur. Kalau masalah satu jalur berarti dari di Tegal, Purbalingga, terus Kabupaten Pekalongan, berarti nggak sejalur sama. Kalau dari Kota Pekalongan ke Tegal itu masih satu jalur, tapi harus melewati Pemalang dulu. Tapi kalau Purbalingga kan, kalau Purbalingga itu nggak satu jalur, karena kan Purbalingga itu kan dataran tinggi, terus juga nggak satu jalur sama ke Pemalang ke Tegal juga kan. Kalau itu kan masih bisa lewat tol, tapi kalau Purbalingga itu ke dataran tinggi, jadi nggak satu jalur. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tadi kita sudah bahas interaksi antara Kota Pekalongan dengan kota-kota atau kabupaten di sekitar Pekalongan tadi dari kelompok
pertama sudah menyebutkan adanya interaksi antara kota Pekalongan yang paling besar ke Pemalang. Ada juga yang satunya ke daerah mana? Batang ya tadi. Ya karena kan ini kan antara kota Pekalongan letaknya kan berdekatan antara di Pemalang sama di Batang seperti itu. Nah terus ada lagi pertanyaan atau enggak kira-kira? Tadi sempat ada yang tanya ya, kok enggak ke Kabupaten Pekalongan interaksinya yang paling besar gitu? Atau sejalur atau tidaknya? Maksudnya bukan sejalur, mungkin tadi melengkapi dari kelompok yang maju. Yang kedua, antara dari kota Pekalongan ke Pemalang memang sejalur. Terus kalau ke kabupaten gimana? Kan padahal bersebelahan, kenapa kekuatan interaksinya tidak besar? Tadi Oza nanya seperti itu ya. Ini bisa dilihat dari faktor kondisi penduduknya. Karena kan kalau dari kota Pemalang tadi jumlah penduduknya yang lebih besar daripada di Kabupaten Pekalongan. Kalau secara jarak memang lebih dekat ke Kabupaten Pekalongan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau minta tolong satu orang untuk menyimpulkan kegiatan belajar hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, Bu, interaksi wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak dan jarak yang dekat. Selain itu, dipengaruhi oleh perbedaan kondisi atau potensi wilayah sehingga terjadi hubungan saling ketergantungan yang menimbulkan adanya interaksi. Sudah, Bu. Oke, jadi sudah bisa disimpulkan ya kenapa bisanya ada interaksi itu dipengaruhi oleh jarak dan jumlah penduduk. Selain itu dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang berbeda. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa dipahami silakan dibuka bukunya, dipersiapkan alat tulisnya. Saya kasih soal untuk evaluasi di sini. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau membacakan tadi gimana sih rasanya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, coba Farid, gimana rasanya? Menyenangkan atau mengusikan atau gimana? Untuk pembelajaran hari ini lumayan seru menurut saya, Ya. karena saya sendiri pun antusias dengan metode pembelajaran kali ini. Dengan keantusiasan tersebut, saya bertambah pengalaman juga. Ya. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Nanti LKPD sama bukunya jangan lupa dikumpulkan ke meja paling depan. Oke. Pembelajaran pada pertemuan selanjutnya nanti kita bahas dampaknya. Kita kan udah bahas tentang interaksi desa kota. Nanti kita bahas dampaknya seperti apa dengan adanya interaksi dengan desa dan kota. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita bisa mengambil hikmah antara interaksi desa dengan kota. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih sudah bisa antusias, sudah bisa mengikuti pembelajaran geografi dengan baik. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.